analisis saya, yaitu gangguan berbicara tunawicara, yaitu objeknya pada anak usia 10 tahun. Oke, di sini bisa dilihat, yaitu bisa kita ketahui bahasa merupakan suatu parameter bagi perkembangan anak yang meliputi aspek kognitif, psikologi, sensorik, dan lain sebagainya. Kemampuan bahasa meliputi kemampuan reseptif dan kemampuan ekspresif, di mana bahasa selalu dikaitkan dengan berbicara. Ada faktor yang mempengaruhi bahasa atau bicara, yaitu faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik, yaitu dalam diri anak, dan faktor ekstrinsik, yaitu di lingkungan dari lingkungan anak sendiri. Baik, nah teman-teman, tentu ada perbedaan antara bicara dan bahasa. Bicara merupakan suatu keterampilan seseorang dalam mengucapkan suatu kata. Sedangkan bahasa yaitu menerima dan memahami apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Bahasa merupakan ada bahasa reseptif, seperti tadi. Bahasa reseptif adalah kemampuan untuk mengerti apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Sedangkan bahasa atau komunikasi secara ekspresif yaitu komunikasi yang disampaikan melalui simbolik atau auditory. Baik, gangguan berbicara dan bahasa berbagai macam jenisnya, yaitu ada gangguan dari masalah suara, masalah artikulasi, serta afasia, yaitu kesulitan dalam menggunakan kata-kata yang biasanya terjadi karena seseorang mengalami cedera otak. Selanjutnya, gangguan bicara dan bahasa juga bisa terjadi karena gangguan pendengaran, sehingga menimbulkan gangguan dalam berbahasa. Sehubungan dengan begitu panjangnya pembukaan tentang mengenai gangguan berbahasa, maka saya di sini akan memfokuskan pembahasan mengenai sesuai dengan judul analisis saya, yaitu gangguan berbahasa tunawicara pada anak 10 tahun. Tunawicara atau bisu ya. Baik, di sini tunawicara merupakan gangguan individu yang mengalami hambatan dalam berkomunikasi, dalam mengucapkan suara karena beberapa faktor dan beberapa hal. Gangguan tersebut yakni mengenai komunikasi verbalnya tentunya, sehingga seseorang atau individu tersebut akan mengalami sulit untuk berkomunikasi. Di sini dapat dilihat, di sini ada anatomi otak secara umum, ada fungsi tertentu dari otak manusia. Di sini fungsi-fungsi tertentu dari otak manusia ada belahan kanan atau hemisfer kanan, dan juga ada belahan kiri atau hemisfer kiri. Di sini belahan kanan atau hemisfer kanan yakni berfungsi untuk pengenalan wajah, pola irama, penglihatan, gambar, jarak, intuisi, kreativitas. Nah, fungsi-fungsi tersebut ada di bagian atas di hemisfer kanan. Sedangkan otak dominan atau sering disebut juga dengan hemisfer kiri, di sini berfungsi mengenai logika, intelijensi, bahasa, berbicara, menulis, proses linier. Nah, jadi bahasa atau berbicara ini yakni ada di hemisfer kiri atau belahan kiri. Selanjutnya, di sini ada beberapa faktor penyebab tunawicara. Yang pertama ada faktor sentral, yaitu berhubungan dengan susunan syaraf pusat, yaitu ketidakmampuan berbahasa secara spesifik. Faktor periferal, yaitu berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, yaitu gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan fisik. Hal ini juga sering disebut dengan afasia sensorik, yaitu afasia sensorik di sini yaitu suatu gangguan komunikasi yang disebabkan cederanya otak. Selanjutnya ada faktor lingkungan yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan psikologi. Ada faktor campuran, yaitu kombinasi atau gabungan dari faktor-faktor yang telah tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada klasifikasi tunawicara. Yang pertama ada keterlambatan bicara, yang kedua ada gagap, yang ketiga gagap itu merupakan kesulitan seseorang dalam mengungkapkan
atau dalam berkomunikasi, seperti seringnya mengulang kata-kata yang sama atau ketidakteraturan dalam berbahasanya. Selanjutnya ada kelainan suara seperti sengau dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri fisik bagi anak tunawicara. Yang pertama, berbicara keras dan tidak jelas, suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya. Telinganya selalu mengeluarkan cairan karena di sini tunawicara yang berhubungan dengan pendengaran. Selanjutnya, biasanya menggunakan alat bantu dengar. Bagi yang menggunakan alat bantu dengar, bibirnya agak sumbing, suka melakukan gerakan tubuh sebagai isyarat dia berkomunikasi. Selanjutnya, dia cenderung pendiam karena dia merasa minder untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, suara sengau dan cadel. Selanjutnya, adapun hambatan yang dialami oleh anak tunawicara di sini, yang pertama, sulitnya berkomunikasi dengan orang lain. Hal tersebut karena gangguan berbahasanya ini sekaligus dengan gangguan pendengaran. Selain dia tidak bisa berbicara, dia juga tidak bisa menerima informasi dengan baik dari orang lain. Selanjutnya, sulit bersosialisasi karena kesulitan bersosialisasi ini karena komunikasi yang dia lakukan dengan orang lain sering sekali menyebabkan miskomunikasi karena tidak sepahamnya antara orang yang berbicara dengan teman bicaranya. Selanjutnya, sulit mengutarakan apa yang diinginkan ya. Hal tersebut tentu saja dia mengalami hambatan pada sulit mengutarakan apa yang diinginkannya karena secara verbal dia tidak bisa mengucapkan apa yang dia inginkan, hanya bisa melalui bahasa-bahasa isyarat seperti yang nampak pada gambar berikut. Ini merupakan bahasa-bahasa isyarat yang sering dilakukan oleh penderita tunawicara. Selanjutnya, perkembangan fisikis terganggu karena merasa berbeda atau minder. Setelah tadi saya jelaskan, orang yang tunawicara akan merasa minder dan tidak percaya diri akan apa yang dia miliki. Selanjutnya, mengalami gangguan dalam perkembangan intelektual, kepribadian, dan kematangan sosial. Perkembangan intelektualnya juga akan terganggu karena tidak bisa memproduksi bahasa. Kepribadiannya akan dia merasa minder, dan kematangan sosialnya dia akan cenderung pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, hingga kematangan sosialnya sangat minim. Selanjutnya, adapun di sini penanganan yang dapat kita lakukan pada anak yang mengalami tunawicara, seperti latihan artikulasi. Latihan artikulasi adalah latihan gerakan otot-otot dari langit-langit, rahang lidah, dan bibir yang sering digunakan untuk bicara. Selanjutnya, ada terapi wicara atau speech therapy, yaitu pengembangan kemampuan bicara anak tunawicara dengan melatih pengucapan oral mulut seperti a, b, a, i, u, e, o nya, seperti huruf vokal. Selanjutnya ada speech development, yaitu pengembangan kemampuan bicara, dan speech improvement, yaitu segala macam bentuk usaha yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan bicara. Speech correction, nah pada tahap ini yaitu anak sudah mulai dapat berbicara, namun masih dalam ketidakteraturan dan ketidaksesuaiannya. Maka dari itu, dalam tahap speech correction ini, yakni merupakan suatu pembetulan bicara yang berbau terapi. Selanjutnya, speech education, yaitu pendidikan mengenai berbicara. Nah, selain penanganan yang tadi dilakukan, biasanya penanganan ini dilakukan oleh ahli medis. Nah, apa yang dapat kita lakukan sebagai keluarga jika ada anggota keluarga kita yang mengalami tunawicara? Yang pertama, kita harus melatih dia berbicara dengan memberikan. Namun dalam melatih anak berbicara ini, kita sebagai yang melatihnya tidak menuntut anak untuk berbicara dengan benar. Saat anak berbicara, kita tidak perlu langsung mengoreksi bahwa itu salah atau benarnya. Selanjutnya,
kita harus memberikan kenyamanan terhadap anak dalam berbicara. Nah, jika anak sudah merasa capek dan merasa letih, jangan kita paksakan untuk melanjutkan berbicara. Kita tidak boleh banyak mengkritik apa yang dibicarakan oleh anak, tidak boleh memotong pembicaraan anak. Selanjutnya, kita sebagai orang dewasa harus mencontohkan bagaimana berbicara dengan anak. Kita harus menatap ketika anak melakukan suatu komunikasi. Tidak boleh menampakkan kekecewaan jika anak melakukan kesalahan dalam berkomunikasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan sedikit hasil analisis saya, yakni di sini objek dari hasil penelitian saya, yakni yang bernama Rani. Rani ini ini putri dari Ibu Eyoh dan Bapak Aji. Di sini dia berasal dari keluarga yang menengah ke bawah dan berada di lingkungan sosial yang masih sangat primitif. Pada awalnya, ketika Rani lahir, dia memiliki alat artikulasi lengkap, tidak menunjukkan kecacatan apapun. Nah, menginjak Rani 9 bulan, Rani sudah bisa mengucapkan kalimat-kalimat, kata-kata sederhana seperti Umi, Abah, yakni yang merujuk kepada ibu dan bapaknya. Namun beranjak Rani usia 1 tahun, ketika dia sedang belajar berjalan dan mulai tumbuh, karena Rani ini tinggal di rumah yang amat sederhana, yakni rumah panggung, dan ketika suatu hari dia mengalami musibah atau mengalami kecelakaan, terjatuh dari rumah panggungnya ke tanah, dan itu karena itu tanpa pengawasan orang tuanya. Rani di sini ketika Rani terjatuh, orang tuanya hanya dibawa ke tukang pijat, yang ada di sekitar rumahnya, tidak merasa penasaran apakah ada yang terluka atau tidak dalam tubuh anaknya tersebut. Ketika sudah dipijat, orang tuanya sudah merasa anak ini sudah merasa sembuh. Dan jelang beberapa waktu, Rani ini mengalami panas yang demam yang amat sangat. Nah, demam ini karena orang tuanya berasal dari ekonominya yang cukup rendah atau serba kekurangan, maka Rani tidak dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut mengenai kondisi tubuhnya. Dia hanya dibawa ke dukun beranak yang ada di daerah tersebut dan bidan yang terdekat saja. Jelang hampir sebulan, Rani ini tidak mampu mengeluarkan kata-kata lagi. Yang dia keluarkan hanya seperti itu, yang menunjukkan bahwa dia sedang merasa tidak nyaman. Nah, melihat kondisi anaknya tersebut, Ibu Rani membawa berobat Rani ke mana-mana. Namun kemana-mana di sini dalam artian hanya ke bidan-bidan, hanya ke dukun-dukun, karena Ibu Rani ini masih termasuk orang yang kuno, masih orang, karena memang tempat tinggalnya itu masih kental dengan kepercayaan yang seperti itu. Namun setelah beberapa dukun yang telah didatangi, beberapa bidan yang telah didatangi, tetap tidak ada perkembangan bagi Rani. Mungkin hal tersebut karena dia tidak merasa perlu untuk diperiksakan kepada dokter spesialis. Mungkin hal tersebut juga karena keterbatasan ekonomi mereka yang cukup rendah, tidak memungkinkan bawa Rani ke dokter spesialis tersebut. Nah, kesulitan Rani dalam berbicara ini berlanjut sampai dia dewasa, berlanjut sampai dia terus bertumbuh dan berkembang hingga akhirnya saat dia memasuki usia sekolah juga, tentu saat beranjak usia sekolah, Rani merupakan anak seusianya yang membutuhkan pendidikan. Nah, pada usia yang
sudah cukup besar untuk menginjak usia bangku sekolah dasar. Tadi dimasukkan oleh ibunya ke bangku sekolah dasar pada usia 8 tahun. Namun di sini dia hanya dimasukkan ke sekolah dasar yang biasa-biasa saja, karena di daerah tersebut tidak ada sekolah luar biasa atau sekolah khusus yang menangani anak-anak yang serba kekurangan. Hal tersebut semakin jauhlah harapan Rani untuk dapat berbicara normal kembali seperti teman-temannya. Nah, di sini saat dia memasuki sekolah dasar, ternyata baru diketahui karena sebelumnya dia jarang bersosialisasi, dan saat memasuki sekolah dasar dia ternyata mengalami gangguan juga pada pendengarannya. Jadi ketika kita akan berbicara kepada dia, harus ditepuk terlebih dahulu pundaknya, kemudian memfokuskan pandangan dia terhadap kita sebagai pembicara, baru dia akan mencoba memahami, mungkin ya, mencoba memahami apa yang orang atau lawan bicara dia bicarakan. Namun hal tersebut tentu sangat sulit dimengerti Rani, dicerna Rani, karena menurut saya ketika dia terjungkal dari rumah ke tanah, dia mengalami gangguan pendengaran hingga sampai ke bagian otaknya, cedera otak, hingga dia tidak bisa mengkomunikasikan kata-kata dan tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Nah, di sini dengan demikian Rani hanya bisa menggunakan cara dia berkomunikasi dengan bahasa isyarat yang hanya dimengerti oleh dia sendiri dan dimengerti oleh orang-orang terdekat dia seperti keluarga atau teman dekatnya. Namun saat dia mengenyam pendidikan, dalam komunikasi nonverbal seperti menulis, komunikasi verbal dalam tulisan, dia dalam komunikasi verbal yang berbentuk tulisan, dia mampu sedikit demi sedikit mengikuti sistematika sekolah dalam menulis, meskipun seringkali harus ditemani oleh gurunya dan didampingi oleh gurunya agar dia bisa menulis. Selanjutnya, nah, gangguan yang dialami Rani ini yaitu merupakan adanya juga cedera otak yang terjadi pada Rani. Nah, menurut teori lokalisasi pada hemisfer dominan atau hemisfer kiri, nah Rani ini berarti mengalami gangguan di sekitar sini. Rani mengalami gangguan di sekitar bagian ini, yaitu di speech and face dan auditory. Dapat kita lihat sendiri dari gambarnya yang sederhana ini. Speech and face dan auditory ini sangat berdampingan sekali ya, dimana speech and face itu adalah wilayah yang mengendalikan saluran ucapan, dan auditory merupakan wilayah yang memproses bahasa lisan terutama melalui telinga. Nah, jadi kerusakan di antara ini dapat menyebabkan Rani mengalami gangguan pendengaran serta mengalami gangguan dalam berbahasa. Tentu dalam writing, dalam hand and writing, dalam menulis, dalam kemampuan menulis dia masih bisa saja melakukan hal tersebut. Namun dalam speech and face and auditory, karena cedera di bagian inilah Rani tidak bisa mendengar serta memproduksi bahasa, serta dia sangat kesulitan ketika menerima informasi dari lawan bicaranya, baik dari hasil analisis yang saya lakukan di sini. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai gangguan berbicara terhadap tunawicara pada anak usia 10 tahun. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya terlebih terhadap saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.